Begini, terkait persoalan lahan niki, saya perwakilannya kuasa hukum dari masyarakat dan Kramapura, khususnya Kramapura Batu Dawe, menyayangkan di mana dahulunya di tahun 2019-2020 nih ada perkara dengan nomor 168 dan 169, di mana dalam perkara 168 dan 169 tersebut kami Kramapura Batu Dawe tidak ada sama sekali di dalam sengketa tersebut. Akan tetapi yang mana dalam sengketa 168 dan 169 itu adalah pemohon penggugat itu adalah konon katanya ahli waris dari Haji Mosaleh, pemilik lahan yang di sebelah selatan. Di mana sebelah selatan itu saat ini sekarang sebelah utara tanah kuburan, yang mana saat ini sudah dikuasai oleh Pemkot Kota Mataram. Yang digugat adalah Pak Kompiang Wisastra Pandi, almarhum saat ini. Di mana Pak Kompiang Wisastra Pandi itu yang saya ketahui atau masyarakat ketahui adalah orang dari Bali, Gianyar, daerah Beng. Itu. Nah, yang lucunya lagi mirisnya dalam perkara 168-169 itu antara penggugat dan tergugat yang kita sama sekali tidak kenal dan tidak ketahui, itu bunyi putusannya ditolak. Akan tetapi terhadap dua putusan ditolak tersebut, Pak Kompiang Wisastra Pandi selaku penggugat menggugat kami Kramapura dengan dasar putusan 168 dan 169 menyatakan bahwa sah miliknya penggugat, yaitu almarhum Pak Kompiang tersebut semasa hidupnya ya. Nah, dari gugatan tersebut, kami yang digugat adalah Kramapura beserta BPN, itu dinyatakan oleh majelis hakim dengan nomor perkara 257, dinyatakan dikabulkan gugatan penggugat, yaitu penerbitan atas sertifikat hak milik atas nama Pura Dalem itu dinyatakan cacat hukum karena penerbitan pada saat itu dalam sengketa, yang tanda kutip saat ini dalam sengketa yang mana? Betul, kalau dinyatakan kita melihat tahun terbitnya SHM tersebut pada saat perkara 168 dan 169. Akan tetapi kami sebagai masyarakat yang memohon atas sertifikat tanah ini pada saat itu tidak ada dalam sengketa 168 dan 169. Dan pihak yang menerbitkan sertifikat yaitu BPN Kota Mataram juga tidak ada dalam perkara tersebut. Itu yang kami tidak terima, dan dari hasil ini hari ini katanya akan dieksekusi. Kami sudah diberikan surat pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi di hari ini. Tapi kami sudah melakukan upaya perlawanan di Pengadilan Negeri Mataram, dan informasinya hari ini juga yang kami dapat baru bahwa eksekusi hari ini ditunda. Seperti ini kronologis mengapa asal muasal sampai tanah Pura Dalem ini akan dieksekusi. Di mana tanah ini saya ingatkan lagi sekali bahwa adanya tanah kuburan Batu Dawe niki dari tahun 1890. Sejak adanya lingkungan Batu Dawe sudah ratusan tahun lamanya kita kuasai, dan berdasarkan UUPA yang berlaku ya Pak Yan ya, itu penguasaan fisik selama 20 tahun sudah sah. Kami 1890 dan beliau jual beli yang terdahulu informasinya itu di 1986 kalau tidak salah, 1980 ya, mereka melakukan jual beli tapi di seputaran tanah kuburan, dan bisa dilihat nanti ada pondasi tembok sendiri. Semenjak beliau yaitu Kompiang Wisastra Pandi membeli, beliau sendiri yang menembok batas kuburan dengan tanahnya. Saat ini sudah roboh, kami tidak tahu, kita tidak bisa memberitahukan siapa yang merobohkan karena kami kan tidak bertempat tinggal di atas kuburan ini, kecuali para leluhur kami baru dia bertempat tinggal di kuburan ini sebelum dibakar. Bisa dilihat bahwa ada tembok pondasi yang tidak bisa dirobohkan. Temboknya udah roboh tapi pondasinya masih tetap dari sebelah utara ke timur. Boleh dicek. Dan juga dilihat juga ada kuburan kami di sini. Itu harus dipertimbangkan juga sebelum dieksekusi. Kami percaya adanya
umat Hindu nih ada upacara adat, ada pembakaran. Tidak semena-mena kami menguasai tanah ini hanya berdasarkan semata. Kalau tidak ada dasar alas hak kami. Karena ini untuk kepentingan umat umum, bukan kepentingan pribadi. Bisa dilihat juga apakah ada rumah bangunan warga di sini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kepentingan pribadi. Sertifikat pun atas nama Pura Dalem. Ya. Harapan atau tuntutannya seperti apa? Harapan kami adalah pihak yang berwenang di sini dalam artian pengadilan negeri yang nantinya akan menangani benar-benar memutus secara adil seadil-adilnya. Tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Tidak memihak. Kami butuh. Proses hukumnya sudah sampai mahkamah agung atau proses kasasi hanya di pengadilan negeri masih? Saat ini kami lagi melakukan perlawanan. Yang melakukan perlawanan adalah ahli waris dari yang punya kuburan di sini, Sawe. Yang orang tuanya, leluhurnya masih dikubur di sini. Perlawanan di Pengadilan Negeri Mataram. Tinggal berapa kuburan di sini yang masih ada? Ya, Tinggal berapa kuburan yang masih ada? Tinggal satu. tinggal satu. Karena kan Hindu kita tahu semua, saat niki banyak yang langsung meninggal dibakar. Diaben langsung, bukan dikubur lagi. Tapi ada beberapa yang mungkin memilih untuk dikubur. Tapi ini tanah kuburan memang dari dulu, Pak. Dan ada tempat pembakarannya juga. Tempat upacaranya juga ada kan? Dan jika ada pertanyaan juga nantinya, mengapa tanah ini terpisah dari lingkungan kami? Itu sangat jelas. Zaman dulu apa ada lingkungan, nama lingkungan? Tidak ada. Semua ini jadi satu kesatuan zaman dulu. Sejarahnya. Tapi ini terpisah sekarang lingkungannya akibat pemetaan dari pemerintah. Berarti dari dulu itu luasnya sama seperti Dari dulu memang segini luasnya. 7787 ya, kurang 78 kurang sedikit. 77,78. Sekitar itu luasnya. Sekitar tahun 90 sekian kami pernah menggali. Ternyata itu tulang belulang manusia di sini kami temukan. Itu pun dasar dari setiap jam 5 jam 6 sore istrinya Wak Batu namanya yang tinggal di sini dengar suara bahwa minta tolong. Siapa kamu? Kurang lebih seminggu. Akhirnya suara itu diikuti, ditunjukin di sini. Bahwa di sini jalan dari sana ke sini untuk kami transaksi. Tahun 90 sekian. Sehingga besoknya kami ke sini, kami gali dengan saudara Ungi namanya anaknya Batu, kami temukan tulang belulang manusia. Sepertinya tulang orang laki itu. Sehingga kami bakar, setelah upacarakan, kami hanyut ke pantai. Setelah itu tidak pernah ada suara lagi yang muncul. Sekian, 90 sekian tahunnya, 1999. Di sini, sampai sekarang. Kalau batasnya ini udah masuk. Itu Makanya batas timur Pak, sebelah sana. batas timurnya silakan Pak. Sampai level L ya itu. Siapa namanya Pak? Saya namanya Pak Wayan Sangke, umur saya 75 tahun. Menyatakan ini batas-batas tanah. Kami ambil yang tidak nyocok. Sebelah timur adalah tanah milik Niti, tidak benar. Pak Kompiang yang punya tanah di sini ini Pak. Bukan Bu Niti, kalau di selatan Baru dia. baru ini di selatan tanahnya Bu Niti, bukan sebelah timur. Berita acara ini tidak benar Pak. Mengada-ngada itu namanya. Palsu. Dan luasnya pun dibilang 76. Padahal lebih dari 77. Lebih dari 77. Ada sertifikat, Pak. Kok gampang sekali. Kami keras karena merasa memiliki dari nenek moyang kami. Dari abad 18. Bagaimana?